Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan idhaman fa hasawnal idhama lahman, summa ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun mursyid thariqatus siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mukhtarullah al-Mujtaba, al-mukarramah Ibu Nyai Safatul Ummah ingkang kula taati, al-mukarram Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Bapak Tasrikul Atik Ajis, al-mukarram Bapak Maulana Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, Bapak Ibu Jamiah Kausaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan malam ini kami sampaikan ayat Al-Quran yang bunyinya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fa kasawnal idhama lahman, summa ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Surat Al-Mu'minun. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dari saripati, dari tanah campur air, kemudian kami jadikan dia nutfah,
di dalam tempat yang kuat. Kemudian kami jadikan dia darah beku. Kemudian dia kami jadikan sepotong daging. Lalu kami jadikan tulang. Maka tulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan kejadian yang lain. Maha berkah Allah sebaik-baik zat yang pencipta. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa proses kejadian manusia itu berangkatnya ini dari pangkal atim, kemudian dari atim menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi idhoman, kemudian menjadi kasaunal idhoma lahman, kemudian kholqon akhor. Pangkal tolaknya keberangkatan, prosesnya wujud manusia dari atim, yaitu dari tanah dan air. Manusia ditanya oleh Allah Ta'ala, min ayyi syai'in khalaqah. Dalam surat Abasa, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah sesuatu dijadikannya manusia itu? Bapak Ibu jamiah kausaran ingkang kula hormati, Allah Ta'ala menciptakan manusia berangkat dari atim. Kemudian akhirnya sulalah muncul menjadi tumbuh-tumbuhan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kamu dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan. Bermacam namanya buahnya, dari buah-buahan itu dan ditambah dari hayawan-hayawan itu dimakan manusia. Sari makanan menjadi darah damun yang beredar di tubuh manusia yang keluar masuk ke dalam jantung. Ampasnya jadi kotoran, farsun, lalu sari darah menjadi tingkat 2 yang disebut an-nutfah. An-nutfah artinya air mani. Alaqah 40 hari, nutfah menjadi alaqah, artinya darah beku. Ini prosesnya 40 hari. Jadi 40
hari nutfah menjadi alaqah. Dari alaqah kemudian diproses menjadi mudghah, artinya sepotong daging. Nutfah 40 hari menjadi mudghah. Kemudian dari mudghah menjadi idoman, yaitu tulang. Idoman artinya tulang. Dari tulang dibungkus daging. Kasaunal idoma lahman, tulang dibungkus daging, kemudian tulang dibungkus daging ini tingkat yang keenam. Kemudian tingkat ketujuh kholqon akhor, menjadi jasmani yang sempurna, bersatu dengan ruh. Ini tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Jadi proses kejadiannya manusia itu pertama dari atin, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi idoma, kemudian menjadi kasaunal idoma lahman, kemudian sempurna kholqon akhor. Wujud manusia ini berangkat dari pangkal tolak tanah air. Jadi wujud manusia ini berangkat dari pangkal tolak tanah air. Maka kita wajib mengetahui masalah tanah air dan wajib mencintai tanah air. Dengan cinta tanah air, kita sadar akan asal kejadian diri kita. Kita cinta kepada tanah air berarti mencintai diri kita sendiri, mencintai bangsa dan mencintai seluruh manusia, karena seluruh manusia pun diciptakan dari tanah dan air. Inilah hubungannya antara cinta tanah air itu dengan iman dan agama. Antara cinta tanah air dengan agama, air bisa digunakan untuk at-thahar, artinya bersuci. Di dalam agama Islam, ibadah yang dianggap menjadi titik
titik sentral ibadah itu ialah sholat. Jadi titik sentral ibadah dalam agama Islam adalah sholat. Bila sholat itu ditolak, maka seluruh amalnya, apabila sholatnya diterima, diterimalah seluruh amalnya. Sebab sholat itu adalah tiang agama Islam. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sholatul khamsu umudul Islam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat 5 itu adalah tiang bagi agama Islam. Sholat tidak diterima, sholat tidak sah bagi orang yang tidak suci. La sholata liman la tuhurolan. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak suci baginya. Suci ialah suci dari najis, suci dari hadas. Dan manusia itu tidak dihukumi suci dari hadas apabila tidak lebih dahulu wudu dan mandi jinabat. Dan sarana untuk melaksanakan ibadah wudu atau mandi jinabat itu ialah air, al-ma'u. Apabila air itu tidak ada, maka haruslah wudu atau mandi jinabat itu diganti dengan ibadah yang namanya tayamum. Sarana tayamum itu haruslah memakai tanah. Bila air tidak ada, maka haruslah tayamum, memakai tanah yang berdebu. Ini di dalam Al-Quran diterangkan, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka kamu menemukan air, maka kamu tidak menemukan air, maka hendaklah kamu tayamum dengan tanah yang berdebu yang suci. Mengapakah untuk mengganti air itu tanah? Karena tanah itu adalah saudaranya air. Tanah dan air itulah kedua-duanya adalah unsur wujud kita. Ada agama Islam pada diri seorang apabila orang itu tidak beribadah sholat. Tak ada sholat pada diri orang itu bila ia tidak suci dari najis dan hadas. Tak ada suci pada diri orang itu apabila tidak mengerjakan wudu dan mandi jinabat. Untuk melaksanakan wudu atau mandi jinabat itu mesti memakai zat air. Apabila zat air tidak ada, maka haruslah memakai zat tanah, at-turab. Tanah dan air, at-turab wal ma'u, adalah unsur kejadian wujud kita sendiri. Cinta tanah air itu adalah berhubungan dengan agama. Tanah dan air adalah sarana untuk wudu dan mandi jinabat untuk kita bisa mengerjakan sholat. Dan sholat adalah tiang agama Islam.
Bapak Ibu jamaah kausaran yang kami muliakan, khulukun artinya kejadian dohir, kejadian tubuh. Khulukun artinya kejadian batin, kholkun kejadian tubuh, khulukun kejadian batin. Akhlakun artinya budi pekerti. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercermin di muka kaca, beliau berdoa, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau telah membaikkan tubuh saya, maka perbaikilah batin saya. Di dalam hadis ini ada kalimat kholqi, ada kalimat khuluqi. Kholqi artinya kejadian atau ciptaan dohir atau ciptaan tubuh. Khuluqi artinya kejadian batin atau budi pekerti. Bapak Ibu jamaah kausaran yang kami muliakan, menurut ahli tasawuf, anjing itu ada dua macam. Satu, anjing hissi, yaitu anjing dohir. Dua, anjing maknawi, yaitu anjing yang ada di dalam diri manusia. Baik pun anjing dohir maupun anjing batin, kedua-duanya itu jilatannya najis. Tuhuri ina'i ahadikum ikwalahu fihil kalbun ayyan silahu sab'a marrotin awlahunna biturobin. Cucilah salah satu wadahmu ketika dijilat anjing di dalamnya. Hendaknya dibasuh 7 kali. Satu awal dari 7 kali itu dicampur dengan tanah. Jadi bila ada sebuah ember misalnya, ini dijilat oleh anjing yang kebetulan ada airnya, maka menurut hadis cara mencucinya, air itu dibuang, kemudian wadah itu dicuci dengan air 7 kali. Satu di antaranya air cucian itu dicampur dengan tanah. Hadis ini adalah dalil yang kuat bahwa jilatan anjing itu adalah najis. Kenajisannya bisa dibuktikan dengan 2 fakta, yaitu 1, air yang dijilat anjing itu disuruh membuangnya, tidak boleh dipakai, adalah bukti pertama bahwa jilatan anjing itu najis. Bila tidak najis, tentulah air itu tidak disuruh membuangnya. Keduanya, ada perintah mencucinya, lafadznya tuhur. Perintah mencuci itu ada 2 maksud, mencuci dari hadas, mencuci dari najis. Pada ember yang dijilat oleh anjing, hadas tidak ada.
Bila hadas tidak ada, berarti pada ember itu ada yang lebih najis, maka jelaslah jilatan anjing itu adalah najis. Adapun masalah bilangan 7 kali itu adalah ubudiyah, dan memakai tanah 1 kali dicampur dengan air itulah soal ubudiyah. Bila wudhu untuk mencuci hadas atau mandi jilatan haruslah memakai air. Bila tidak ada air haruslah tayamum memakai tanah. Maka untuk menghilangkan najis jilatan anjing, tanah dan air haruslah menjadi satu. Di sini pun ada jalur toharoh. Ada hubungan toharoh dengan cinta tanah air. Kemudian yang dinamakan anjing maknawi. Jadi ada anjing hissi, ada anjing maknawi. Anjing maknawi yaitu hawa atau sifat-sifat batin yang tercela. Di dalam Al-Quran disebutkan wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi, dan mengikuti hawanya maka perumpamaannya laksana anjing. Menurut ayat ini, orang yang mengikuti hawanya itu laksana anjing. Kalau begitu, hawa itu ialah anjing maknawi. Bila anjing maknawi, maka jilatannya itu pun najis maknawi. Di dalam hadis Nabi diterangkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidaklah mau malaikat masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjingnya. Qala Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wal qalbu baitun huwa manzilul malaikat wa mahbatu atharuhum wa mahallu istiqraruhum wa sifatur radi'ah mislul ghadabi wa sahwati wal haqqadi wal hasadi wal kibri wal ujubi wa ikhwaniha kilabun nabiha. Hati itu adalah rumah. Jadi berkata Imam Ghazali radhiyallahu an, hati itu adalah rumah. Dia tempat turunnya malaikat dan tempat turunnya asar-asar malaikat dan tempat tetapnya malaikat. Adapun sifat rendah, umpamanya ghadab, marah-marah, syahwat, dengki, hasadun, mengharap-harap hilangnya nikmat orang lain, kibrun, sombong, ujubun, membangga-banggakan diri, dan saudara-saudaranya sifat-sifat rendah, semuanya itu adalah anjing-anjing kotor. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran
minadzonin inna ba'dadzonin ismu wala tajassasu wala yaghtabu ba'dukum ba'dun akhidu ayuhibbu ahadakum ayyakulu lahman akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Sesungguhnya sifat prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian kepada sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala an-niyatu min ahlil ardi wa aniyatu rabbakum qulubun ibadihis sholihin wa ahabbaha ilaihi liyanuha wa arroquha. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu mempunyai wadah dari ahli bumi, dan wadah Tuhanmu itu hati hambanya yang soleh, dan yang paling disukainya hati yang paling lemes dan hati yang paling tipis. Jadi hatinya orang-orang yang soleh itu adalah wadahnya Allah, yaitu hati yang lemes, hati yang tipis. Bapak Ibu yang kami muliakan, Hawa itu adalah anjing maknawi. Sifat hati yang jelek umpamanya sifat kibrun, sifat hasadun, sifat ujubun, sifat bakhilun, sifat ghadabun, sifat syahwatun, dan lain-lain. Itu adalah anjing-anjing maknawi. Anjing-anjing itu suka makan bangkai, meskipun saudaranya sendiri sama-sama manusia. Hati semua manusia itu adalah ibarat wadah atau bejana. Apabila wadah itu dijilat anjing maknawi, dijilat hawa, atau dijilat sifat-sifat yang rendah, maka hati manusia itu menjadi wadah maknawi yang najis, maka wajib dicucinya. Bila untuk mencuci wadah dohir yang dijilat anjing dohir, wajib mencucinya dengan zat tanah dan zat air. Maka bila hati dijilat anjing maknawi, tidaklah bisa dicuci dengan zat tanah campur air, karena tidak munasabah. Caranya harus dicuci dengan sifatnya tanah dan sifatnya air. Jadi sifatnya tanah dan sifatnya air itulah untuk mensucikan wadah yang kotor, yang bersifat maknawi.
Dengan dibersihkan memakai sifatnya tanah dan sifatnya air, insya Allah hati kita akan bersih dari najisnya jilatan anjing maknawi. Apakah sifat-sifatnya air? Apakah sifat-sifatnya tanah yang bisa untuk membersihkan hati? Bapak Ibu jamiah kausara ingkang kula muliaken, wujud manusia itu tersusun dari zat tanah dan zat air. Oleh sebab itu, pada diri kita ini menyimpan sifat-sifat tanah dan sifat-sifat air. Sifat-sifat tanah dan sifat-sifat air itu adalah kita timbulkan, kita kembangkan, kita angkat di permukaan, maka najis-najis di dalam hati karena jilatan anjing maknawi itu akan habis dan hati kembali menjadi bersih. Apabila kita wajib mencintai tanah air, lebih-lebih kita wajib mencintai sifat-sifatnya tanah dan sifat-sifatnya air. Apabila zat tanah dan air itu bisa untuk mencuci jilatan anjing hissi, anjing dohir, maka sifat-sifatnya tanah dan sifat-sifatnya air itu juga bisa untuk membersihkan jilatan anjing maknawi yang menjilat wadah kolbu. Maka di sini pertama-tama perlu kita mengetahui akan sifat-sifat tanah itu. Sifatnya tanah adalah hunian, artinya kaya. Sifat tanah yang pertama yaitu kaya, bahasa Arabnya hunian. Kita sama-sama mengetahui bahwa tanah itu atau bumi kita ini adalah sangat kaya. Tersimpanlah di dalamnya bermacam-macam kekayaan, bermacam-macam namanya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam sifatnya, bermacam-macam khasiatnya, berpuluh-puluh ribu macam benih-benih yang ada di dalam perut bumi, bermacam-macam zat di dalamnya, bermacam-macam benda-benda yang bersifat padat, berat, mengkilat, cair. Ada yang namanya batu biasa, batu berlian, batu intan, batu kapur, fosfat, silikon, batu arang, batu marmer, ada emas, ada perak, ada besi, ada timah, ada aluminium, minyak tanah, dan lain-lain. Diri kita ini asal tercipta oleh Allah Ta'ala dari unsur tanah yang bersifat kaya. Oleh sebab itu, di dalam diri kita ada sifat ingin kaya. Kaya dengan makna kaya materi, kaya maknawi, umpamanya kaya ide-ide luhur, kaya gagasan-gagasan baik, kaya ilmu yang bermanfaat. Sifat kaya inilah untuk membersihkan diri dari sifat kefakiran. Karena sifat kefakiran itu
bisa mendekatkan diri kepada kekufuran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katal fakru ayyakuna kufrun. Adalah sifat fakir itu mendekatkan orang kepada kekufuran. Orang fakir itu bukan orang yang buruk, akan tetapi orang yang sedang korban dalam kesulitan, orang yang diambang jurang kekufuran. Inilah perlu kita tolong. Kenyataannya memang banyak orang yang asalnya amanah, karena kefakiran bisa berubah jadi khianat. Asalnya soleh, karena kefakiran jadi maksiat. Asalnya sodik, karena kefakiran berani menjadi dusta. Meskipun tidak semua orang yang fakir itu jauh bertindak melanggar hukum, itulah sebabnya agama Islam menganjurkan setelah sholat hendaklah bertebaran di muka bumi untuk mencari anugerah Allah. Faidha qudiyatis sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka ketika selesai mengerjakan sholat, maka hendaklah bertebaran di bumi dan mencarilah anugerah Allah, bekerja yang halal. Tanah mempunyai sifat sahian. Sahian itu bahasa Arab artinya dermawan. Sahian artinya sifat dermawan. Meskipun bumi itu di dalam perutnya menyimpan kekayaan yang tidak terbilang banyaknya dan jenisnya, akan tetapi bumi itu bersifat dermawan, bersifat luman, bersifat murah hati. Kedermawannya bumi dapat dibuktikan dengan beberapa pembuktian. Meskipun dia kaya raya, tetapi dia tidak mendiamkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Malah kekayaan itu dia ceritakan kepada manusia dengan lisan hal yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan. Semua benih-benih yang dia simpan di dalam perutnya itu dia tumbuhkan ke permukaan bumi, bermacam-macam namanya, bermacam-macam bentuknya, khasiatnya, tak terbilang banyaknya. Semua itu dia tampakkan kepada manusia, bukan karena pamer, akan tetapi agar manusia itu dapat menikmati kekayaannya untuk keperluan hidupnya. Bermunculannya bermacam-macam pohon dari dalam bumi, itulah wujud perkataannya bumi kepada manusia. Bila menurut bahasa Al-Quran sama dengan wa amma binikmati rabbika fahaddits. Bukan hanya itu saja, akan tetapi semua apa yang ada di dalam perbendaharaan perut bumi, bolehlah manusia membongkarnya untuk keperluan hidupnya.
Inilah di antaranya sifatnya bumi, yaitu sifat dermawan, murah hati untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sahiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Sifat dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari jannah, jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi bakhil. Di dalam hadis yang lain diterangkan, as-sakha'u khuluqullahil abdul. Sifat dermawan itu adalah akhlak Allah yang agung. As-sakha'u khuluqullahil abdul. Sifat dermawan itu adalah akhlak Allah yang maha agung. Begitu pula di dalam hadis yang lain, at-tahaddisu bi nikmatillahi syukrun wa tarakaha kufrun wa man lam yashkuru qalilan la yashkuru katsiran wa man la yashkuru nasa la yashkurullah. Wal jama'atu barakatun wal furqatun azabun. Membicarakan nikmat-nikmat Allah adalah syukur, dan tiada membicarakan itu kufur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur nikmat, mensyukuri nikmat sedikit, tidaklah mensyukuri nikmat yang banyak. Dan barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, tidaklah syukur kepada Allah. Persatuan ini barokah, perpecahan itu siksaan. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di dalam beberapa hadisnya, sifat dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada sama manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Begitu pula sebaliknya, bakhil, jauh dari Allah, jauh dari sama manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan sifat dermawan adalah akhlak Allah, dan membicarakan nikmat Allah adalah syukur. Bapak saudara ibu jamaah kausaran ingkang kula hormati, samangke monggo kita lajengaken kausaran liya dinten kita lajengaken. Ibarakatin Ummul Quran syai'ul lillahi lahul fa